Tuntutan kemarin itu tuntutan yang sadis dan tidak berperi keadilan, tidak mengacu pada fakta sidang. Bintang-bintang berjatuhan, melati berserakan, puntung-puntung terapung, dan belum berhenti sampai di sini. Ketika pelakor jadi pelapor. Judul inilah yang dipilih oleh Muhammad Subahi Asal Sani alias Mas Behi dalam sidang dugaan asusila dengan adegan pembacaan pleidoy atau pembelaan. Nota pleidoy Mas Behi pun cukup unik karena dipaparkan hingga setebal 438 halaman. Pleidoy Mas Behi ini dibacakan oleh kuasa hukumnya I. Gede Pasek Suardika. Ia menyatakan pleidoy dengan judul Pelakor Menjadi Pelapor itu berisi mengenai uraian fakta sidang, termasuk soal awal mula kasus ini hingga masuk ke pengadilan. Pleidoynya berjudul Ketika Pelakor Jadi Pelapor. Jumlah halamannya 438. Isinya kita urai dari semua fakta sidang, termasuk awal mulanya kasus ini masuk ke pengadilan. Kita juga ungkap bagaimana ada spindik 3 kali, P19 6 kali, padahal aturannya 3 kali harus SP3. Kita ungkap juga, pungkasnya Senin 17 Oktober 2022. Ia menambahkan bukan tanpa alasan mengapa dipilih judul tersebut. Beberapa alasannya antara lain karena pihaknya mengungkap adanya fakta sidang soal chattingan mesra korban ke terdakwa, serta adanya surat kebersediaan korban menjadi istri Mas Behi. Tetapi yang paling penting adalah dari fakta itu kesimpulannya ini. Kenapa? Karena kita ungkapkan juga fakta sidang soal chatting mesra daripada korban itu beberapa kali kepada terdakwa dan terdakwa tidak terlalu merespon. Kita ungkap surat juga yang menyatakan bersedia untuk jadi istri terdakwa itu juga muncul. Selain persoalan itu, pleidoy pihaknya juga mengungkap soal adanya 2 peristiwa dalam dakwaan. Khususnya soal peristiwa kedua tentang kejadian 2:30 dini hari, di mana ia menyebut bahwa di dalam dakwaan itu terdapat nama orang-orang terkait dalam peristiwa. Tetapi di sidang terakhir sampai tuntutan kemarin itu hilang semua, lalu tiba-tiba saja si korban ini dari pondok langsung ke TKP itu yang jaraknya kalau naik mobil itu, naik kendaraan itu 30 sampai 45 menit itu tiba-tiba sudah ada di TKP. Kita minta untuk dijelaskan bagaimana caranya si korban bisa ke TKP pukul 2.30 dini hari di mana tempatnya sudah gelap. Karena di tuntutan hilang itu. Kenapa ini penting? Karena satu peristiwa itu gugur, maka dia pasal 65 nggak bisa dipakai. Ia menyebut ada beberapa peristiwa hilang lainnya. Adanya nama dalam dakwaan yang disebut membonceng korban, namun oleh pemilik nama tersebut dibantah. Ia juga menerangkan soal saksi yang disebut korban ada di lokasi, sudah memberikan bantahan. Orang yang katanya melihat WA ancaman juga membantah. Jadi sebanyak sekali peristiwa fiktif yang dikaitkan untuk itu seakan fakta. Ia menyebut dalam pleidoy juga diuraikan mengenai pengakuan jaksa dalam tuntutannya menyebut mayoritas saksi mereka adalah saksi testimonium de auditu. Bahkan jaksa disebutnya meminta pada hakim agar memakai saksi-saksi tersebut, meski dalam KUHP hal ini diakuinya dilarang. Jaksa sendiri mengakui dalam tuntutannya bahwa mayoritas saksi mereka adalah testimonium de auditu dan meminta kepada majelis hakim agar memakai saksi testimonium de auditu. Padahal KUHP kita mengatur itu dilarang. Kalau testimonium de auditu yang dimenangkan, maka akan lahir peradilan sesat. Kami menolak saksi itu karena itu melanggar asas-asas penegakan hukum dan keadilan. Kami ingin fakta sidang aja dipakai. Kami juga mengajak kepada jaksa penuntut umum jangan sekedar menjadi penuntut, karena jaksa itu juga penegak hukum, penegak keadilan, dia juga punya nurani untuk mengukur nuraninya. Pleidoy Mas Behi juga disebutnya mengulas soal hasil visum yang dianggap tidak memenuhi syarat.
Ulasan soal visum mulai dari timbulnya 3 visum hingga hasil visum yang diragukan juga dapat dipaparkan secara detail. Soal visum yang tidak memenuhi syarat berhasil diulas dengan detail katanya. Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum JPU Ahmad Jaya mengungkapkan pihaknya telah mendengarkan pledoi dari terdakwa yang dibacakan oleh kuasa hukumnya. Ia pun akan mengajukan replik untuk menanggapi pledoi tersebut. Kita akan ajukan replik pada pekan depan, tukasnya. Sebelumnya, jaksa menuntut Mas Behi dengan 16 tahun penjara. Tuntutan tersebut dibacakan langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Mia Amiati.